MPV, tapi powernya itu. Hyundai Stargazer. Mobil ini bisa dibilang langsung menggebrak setelah diluncurkan pada pertengahan tahun lalu. Sebenarnya, apa keistimewaan mobil ini sehingga langsung bisa mengambil hati orang Indonesia? Padahal karakter orang Indonesia itu susah menerima hal-hal baru. Nah, mobil ini bisa langsung mengambil hati. Nah, saya akan mengulasnya, namun bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe dulu agar channel Indie Driver semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, dan tentunya tetap independen. Salah satu keistimewaannya yang langsung terlihat adalah modelnya yang futuristik dan modern. Ini seperti apa ya? Seperti sebuah mobil yang datang dari masa depan. Lengkungannya tuh memanjang dari belakang sampai ke depan sini. Jadi apa ya, kayak kapsul, kayak kendaraan-kendaraan di film-film fiksi ilmiah tentang angkasa luar gitu. Dan yang paling eye-catching salah satunya adalah horizon DRL-nya. Ini memanjang dari sini samping kiri ke samping kanan. Kebalik, dari samping kiri ke samping kanan. Model lampu utamanya ini bentuknya unik, dan ini multi reflektor dan sudah menggunakan LED. Tapi sayangnya untuk lampu sen, lampu kabut, ini kabut apa lampu posisi ya? Lampu kabut, itu masih menggunakan bohlam biasa. Dan ini adalah tipe tertinggi, tipe prime, dan ini model lampunya itu sama dengan model di bawahnya, tipe style. Model lampu yang seperti ini dan menggunakan LED itu untuk tipe tertinggi, tipe prime dan style. Ini yang prime. Sedangkan dua tipe terbawah itu model lampunya sedikit berbeda dan tidak menggunakan LED. Dan satu lagi, di sini ada list melengkung seperti bumerang. Ini mirip dengan kompetitor utamanya, Mitsubishi Xpander. Bentuk grillnya juga cukup bagus dan unik. Ini sedikit berbeda dengan model grill mobil-mobil lain pada umumnya. Bumper bawahnya seperti ini, seperti mulut ya. Dari depan oke, dari samping kita kelilingin ya mobilnya ya. Nah, dari samping juga oke modelnya. Hanya saja garis-garisnya itu sedikit ada kemiripan dengan kompetitor utamanya, Mitsubishi Xpander. Ini DRL menyambung dengan garis di sini, memanjang hingga ke belakang sana. Satu lagi ini spionnya, bentuknya bagus, bentuknya sporty, dan ini agak meruncing gitu ya. Ini keren, saya suka dengan model spion ini. Kita ke rodanya dulu, menggunakan ring 16 dengan profil ban 20555, dan velgnya ini cukup futuristik ya. Untuk pengereman roda belakang ini masih menggunakan disc brake. Bagian belakang ini sebenarnya keren, tapi ini mengundang kontroversi. Model bagian belakang ini sangat futuristik, tapi sepertinya belum bisa diterima dengan baik oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan model-model atau desain dari Jepang, dari Eropa, dari Amerika yang sedikit berbeda dengan desain dari mobil-mobil Hyundai dari Korea Selatan. Bukan berarti buruk ya, ini oke, tapi ini seperti datang dari masa depan. Ini sebuah nilai plus sebenarnya. Dan kalau kita perhatikan, ini seperti sebuah huruf H tegak ya, padahal ini adalah hanya miring. Lampu belakangnya ini mengerucut, meruncing ke atas dan ke bawah, dan tersambung dari kanan ke kiri. Ini kalau malam nyala ini keren sekali. Tapi sayangnya lampu-lampunya ini kombinasi LED dan bohlam biasa. Padahal kalau menggunakan LED semua tentu lebih oke. Kita kembali lagi ke sini. Di sini kaca belakangnya cukup besar, dan sayangnya lagi tidak ada defoggernya. Satu lagi, apakah ini ada yang cacat atau emang seperti ini? Ini wiper belakang ini tidak bisa dilipat. Nah, di sini ada tulisan prime-nya yang menunjukkan bahwa ini adalah mobil tipe tertinggi. Bagian bawah, bumper bawahnya seperti ini ya, biasa saja. Kita intip ruang bagasinya. Ruang bagasi ini sebenarnya tidak terlalu luas, tapi ini cukup lah untuk membawa 2 koper besar atau 3 koper kecil. Mungkin 4 galon aqua ini cukup. Dan di bawahnya ini ada penyimpanan yang cukup besar, bisa menyimpan barang cukup banyak. Nah, ada toolkit di sini juga. Dan kalau misalkan
Anda butuh ruang bagasi yang lebih besar, ini tinggal dilipat saja. Cukup mudah melipatnya. Dan ini rata lantainya itu bagus, benar-benar rata lantai, sehingga akan memudahkan ketika Anda mengatur barang bawaan di sini. Sedangkan soal dimensi, ini adalah low MPV dengan ukuran paling besar, paling lebar, dan paling panjang. Dan di sini juga kita perhatikan, ini windshieldnya ini sangat besar. Dan kalau kita perhatikan juga, karena model itu melengkung dari depan ke belakang, ini bentuknya cukup streamline. Dan satu lagi, mobil ini memiliki fitur yang tidak ada di low MPV lainnya. Apa itu? Bisa menyalakan mesin menggunakan remote. Mobil harus di lock dulu, kita pencet, kita tahan. Nah, mobil nyala sendiri. Kita intip mesinnya. Ini mesin 1500 cc, mesin yang sama dengan yang digunakan di Hyundai Creta. Mesin ini mampu menghasilkan power 115 PS atau 113 horsepower pada 6.300 rpm dan torsi 143 Nm pada 4.500 rpm. Sedangkan transmisinya ini menggunakan CVT ala Hyundai, mereka menyebutnya sebagai iVT. Kita masuk ke kabin tengahnya dulu, ke kursi baris kedua. Yang ini yang tipe 6 seater atau 6 tempat duduk. Jadi ada 7 seater, ada 6 seater. Yang ini model captain seat, jadi 6 kursi, 6 jok. Dan kalau kita rasakan ya, ini joknya ini nyaman, berbalut kulit. Model captain seat ini cocok bagi Anda yang punya 2 anak kecil, yang kalau duduk di satu jok yang satu baris, senggolan dikit ribut, senggolan dikit ribut. Nah, di sini enak, privasinya lebih terjaga, lebih apa ya? Jadi perjalanan itu lebih menyenangkan. Mereka tidak berantem, dan kita ketika berkendara pun jadi lebih tenang nyetirnya. Fleksibilitasnya juga cukup bagus. Ini bisa direbahkan, cuman nggak bisa mentok, hanya segini. Nah, segini. Ada armrest ini tentu saja kanan kiri, dan ini bisa dimaju mundurkan. Kalau mentok, nah ini posisi saya berkendara, mentokin ke depan, ini masih segini, cukup luas, cukup lebar. Jadi fleksibilitasnya oke. Apalagi kalau dimundurkan, nah ini lebih longgar lagi dan kita bisa selonjoran. Headroomnya, ini luar biasa, lebih dari 20 cm, lebih dari 1 kilan, 1 jengkal. Untuk kenyamanan, untuk akomodasi penyimpanan barang-barang, ada apa aja di sini. Ada AC untuk 2 tipe teratas, itu AC beneran. Kalau yang 2 tipe terbawah itu hanya blower yang menyedot udara dingin dari AC depan dihembuskan ke belakang. Door tray-nya ini di bagian armrest ini lembut, sedangkan di sininya itu plastik. Ada tempat cup holder di sini, dan ini oke loh. Cup holdernya itu di sini, lebih mudah ngambil, lebih mudah, tinggal ambil saja. Dan kebetulan saya haus. Berbeda dengan kalau di sini itu harus apa ya? Ya lebih ribet lah ngambilnya. Di sini lebih simpel. Oh ya, satu lagi, di sini kalau Anda lihat di handle pintunya ini, di gagang pintunya ini tidak ada pengunci kunci, jadi semuanya itu central lock. Tapi sayangnya nih, saya coba nih, ketika mobil jalan, semua pintu bisa dibuka dari dalam, jadi ini cukup bahaya ya, terutama bagi Anda yang punya anak kecil. Di sini ada kantong kursi belakang, di sini juga sama, ada penyimpanan. Di sini ada 2 USB port untuk ngecas HP, dan di sini ada tray-nya. Nah, sayangnya di sini nggak ada ya. Jadi ini bisa untuk minuman, di sini untuk naruh makanan. Dilipat tinggal dorong. Untuk masuk ke jok baris ketiga ada 2 cara, dari sini atau dari sini melipat jok di baris kedua. Nah, ini kapasitasnya untuk 2 orang. Ntar saya tinggikan headrest-nya. Headrest-nya cukup nyaman. Ini juga bisa direbahkan lagi. Nah, ini kalau secara
Posisi duduk ini cukup nyaman, namun di sini sayangnya ini paha saya sedikit terangkat, dan di sini legroomnya itu cukup sempit, tapi akan berbeda kalau ini dimajukan. Kita majukan. Nah, sudah dimajukan, ini dapat legroom segini, jadi cukup luas. Headroomnya juga lumayan, kecuali kalau lagi senderan ke belakang segini, ya masih oke lah untuk orang seperti saya yang tingginya 168 cm. Di sini ada apa aja? Untuk penyimpanan di sini juga sama, kanan kiri ada tempat cup holder, ada penyimpanan lainnya di sini. Di sini ada power outlet 12 volt yang harus menggunakan adapter lagi. Di kabin depan ini juga terdapat keistimewaan lainnya. Apa saja kita ulas satu-satu dulu ya. Kita ke dashboard dulu. Dashboardnya ini ya terlihat modern, tapi ini bahannya plastik. Sebentar, ini panas, kita nyalain dulu. Nah, kalau dari dashboard ini, yang paling menonjol adalah head unitnya. Ini head unit 8 inci, cukup besar, tapi modelnya biasa ya, kurang futuristik gitu. Kalau di luar tuh futuristik, dalamnya ini sedikit kurang. Tapi yang di sini oke. Ini ada ornamen dengan perpaduan warna yang berbeda. Ini warna silver, yang ini hitam, dan ini seperti apa? Seperti kapsul gitu ya. Di sini ada blower AC, ada 4, modelnya juga cukup oke. Dan di sini ada penyimpanan rahasia. Ini oke. Di bawahnya sama, ini ada laci rahasia. Dan ini yang tipe prime, kalau malam itu kelihatan banget. Ini ada ambient light-nya. AC-nya ini sebenarnya auto climate control. Cuman menurut saya ini juga kebanting. Untuk pengaturan hembusan angin sama pengaturan suhu itu pakai knob yang digeser-geser atau ditekan ke atas ke bawah. Nah, padahal kalau pakai touch sensor itu lebih oke. Dengan sensor sentuh lebih oke. Kenapa? Karena yang bagian bawahnya ini, menu-menunya itu pakai sensor, tinggal pencet-pencet aja. Tuh. Kenapa yang di sini enggak gitu loh? Dan layar displaynya ini juga menurut saya kurang besar ya. Di bawahnya ini juga terdapat sebuah fitur yang mulai banyak terpasang di mobil-mobil low MPV masa kini. Apa? Wireless charger. Nah, ini bisa ngecas di sini. Kalau ada fasilitas wireless chargingnya, itu bisa ngecas di sini. Di sini juga ada power outlet 12 volt yang harus pakai adapter. Sayang sebenarnya. Dan ada USB slot untuk media dari head unit ini. Dan untuk head unit ini menunya cukup banyak. Kita lihat ya. Bisa Apple CarPlay dan Android Auto, dan ada sejumlah menu yang cukup membantu, yaitu kiblat. Ini bagi Anda yang umat muslim, jadi kalau mau sholat ada panduannya di sini. Ini sebuah fitur yang jarang ada di mobil-mobil lain. Kita ke sini. Ini transmisinya seperti ini. Ini transmisinya IVT, dan di sini ada drive mode juga. Ini kalau kita pencet ada eco, ada normal, ada sport, ada smart, dan ada traction control di sini menunya. Nah, sayangnya lagi di sini rem parkirnya itu masih menggunakan rem parkir manual model tarik. Sementara di sejumlah mobil low MPV lainnya itu sudah menggunakan electric parking brake dan auto hold. Kalau yang ini masih manual. Ini sayang sebenarnya. Di sini ada 2 buah cup holder. Ini laci penyimpanan cukup besar, dan ini bisa buat armrest juga. Kita ke penyimpanan dulu. Di sini glove boxnya belum soft opening. Kalau di door trim ini penyimpanan di sini ada di armrest ini sejajar dengan tombol power window yang auto itu hanya di sisi driver. Di bawah juga ada penyimpanan 3 botol. Nah, kita ke setirnya. Disinilah terdapat keistimewaan lainnya, Hyundai Smart Sense. Nah, kalau kita lihat di sini ada fiturnya nih. Tombol-tombol Hyundai Smart Sense itu ada di sini. Di sini ada Forward Collision Avoidance Assist yang akan memperingatkan jika terjadi benturan atau potensi benturan dengan objek di depannya. Kalau peringatan tidak digubris, tidak dilakukan pengereman, maka mobil ini akan mengeremnya. Lalu ada Lane Following Assist dan Lane Keeping Assist. Itu akan menjaga mobil mengikuti dan berada di jalur antara 2 marka jalan.
Nah, sayangnya di sini cruise controlnya belum adaptif, jadi belum bisa lepas pedal. Lepas setir bisa, lepas pedal belum. Nah, di spionnya ini ada blind spot collision avoidance assist yang akan memperingatkan ketika ada mobil atau objek di area blind spot. Dan kalau kita lagi parkir ya, parkir paralel, ini juga ada peringatan juga kalau kita membuka pintu ataupun mau keluar. Nah, itu juga ada warningnya kalau ada kendaraan di area blind spot. Juga ada rear cross traffic alert. Untuk setirnya, nah ini sudah teleskopik dan tentu saja sudah tilt steering. Keistimewaan lain itu ada di sini. Ini perpaduan antara digital dan TFT cluster meter. Di sisi kanan itu indikator tachometer, sebelah kiri itu indikator speedometer. Menu-menunya itu juga cukup lengkap. Mulai dari informasi, pengaturan keamanan, kenyamanan. Di sini ada tire pressure monitoring system. Sayangnya sun visor sini nggak ada cermin ya, nggak ada lampu pula. Di sini ada cermin. Lampunya di sini, lampu kabin, dan ini masih bola biasa. Oh ya, di sini ada tombol SOS, ada tombol Blue Link yang terhubung dengan servernya dari Hyundai. Jadi kalau ada sesuatu, misalkan darurat, bisa pencet sini dan kita bisa mendapatkan fitur-fitur lain seperti menu pengaturan dari mobil ini. Sedangkan spion tengahnya, day and night view-nya itu masih manual. Oh ya, hampir lupa, lampunya itu sudah auto, sedangkan wipernya itu belum auto. Tapi pengaturan kecepatan itu ada banyak ya. Dan joknya ini cukup nyaman, berbahan kulit sintetik. Ini cukup nyaman, duduk nyaman, dan ini bisa maju, bisa mundur, bisa reclining, dan bisa diatur ketinggiannya. Nah, sekarang kita jalan untuk merasakan mobil ini. Ini polisi tidur. Suspensinya itu oke menurut saya. Ini nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu empuk. Nyaman intinya. Dan satu hal lagi, ini posisi berkendaranya cukup nyaman. Joknya ini nyaman. Seperti yang saya bilang tadi, itu bisa diatur maju mundur, reclining, sama ketingganya bisa diatur. Ini posisi rendah, jadi saya lebih rendah posisinya. Cuman satu hal yang saya rasakan, nggak tahu ini hanya perasaan saya atau bukan ya. Ini setirnya ini nggak sejajar dengan badan kita. Jadi badan kita itu agak di sebelah kirinya setir. Jadi nggak lurus gitu. Jadi agak miring nyetirnya. Bagi Anda yang merasakannya sama, boleh ditulis di kolom komentar ya. Mobil ini, seperti yang saya bilang tadi, dimensinya itu bisa dibilang cukup besar. Bahkan ini yang terbesar di kelasnya, di kelas low MPV. Lebih besar dibandingkan Mitsubishi Xpander. Jadi secara akomodasi, ini sangat oke. Cocok sebagai mobil keluarga Indonesia yang suka dengan mobil-mobil yang lega, yang luas, yang bisa membawa banyak anggota keluarga. Untuk kekedapan kabin, ini cukup kedap. Suara-suara di luar itu cukup teredam dengan cukup baik. Kita bandingkan saja ya. Ini suara di luar. Kalau kacanya dibuka, seperti ini suaranya. Cukup berisik, terutama kalau ada motor lewat ya. Tapi kalau kita tutup, nah, langsung senyap. Ini kekedapan kabinnya oke. Bicara soal mobil di Indonesia itu selalu dipengaruhi oleh harga. Nah, harga itu sebuah isu yang cukup sensitif. Nah, Hyundai Stargazer tipe tertinggi ini, tipe Prime ini, harganya itu di tahun 2023 itu 311 juta rupiah. Tapi ini bukan yang paling tinggi. Beberapa low MPV itu harganya lebih tinggi, tapi mobil ini memberikan banyak kelebihan, memberikan fitur yang lebih banyak. Seperti yang saya bilang tadi, ada Hyundai Smart Sense, juga ada beberapa fitur lainnya yang tidak ada di mobil-mobil lain. Jadi
bisa dibilang mobil ini memberikan atau menjadi standar baru sebuah low MPV di Indonesia. Itu hal yang sama yang pernah dilakukan oleh Mitsubishi Xpander ketika itu. Dia membentuk standar baru sebuah low MPV. Nah, sekarang diperbarui oleh Hyundai Stargazer ini. Ini sebuah langkah yang oke. Artinya apa? Konsumen di Indonesia itu akan semakin diberikan produk-produk yang lebih berkualitas. Untuk urusan visibility, ini windshield depan ini, kaca depan ini sangat lebar dan ini memberikan keleluasan pandangan yang sangat luas. Nah, hanya saja ini ada sedikit yang mengganggu. Sebenarnya tidak menghalangi pandangan, tapi sepertinya ada tembok, ada penghalang antara aku dan kamu. Enggak. Jadi emang kurang nyaman aja. Saya tuh nggak terbiasa dengan hal seperti ini, ada semacam penghalang gitu. Terus satu lagi. Nah, blind spot di pilar A itu cukup besar. Ini cukup mengganggu, terutama kalau belok, kalau lewat di daerah pegunungan itu tentu akan terganggu. Tidak leluasa. Dan satu lagi, spionnya itu punya andil memperbanyak blind spot area. Kenapa? Spionnya sih mungil, sporty bentuknya, tapi ini agak mundur ke belakang. Jadinya blind spot areanya itu semakin bertambah. Untungnya mobil ini ada blind spot monitoringnya, atau Hyundai menyebutnya sebagai blind spot collision avoidance assist. Panjang banget namanya. Untuk urusan handling, mobil ini juga handlingnya cukup bagus, walaupun bodinya itu cukup besar ya. Ini mobil cukup nurut ketika dikendarakan, termasuk dikendarai. Termasuk ketika melewati jalanan yang agak berkelok-kelok seperti yang kita lewati sekarang ini. Yang saya rasakan, ya suspensinya itu bisa meredam goncangannya, bisa meredam dari impact dari kecepatan dan bobot mobil dengan cukup baik. Body roll pasti ada, tapi tidak terlalu mengganggu. Bahkan ini kalau dibandingkan dengan New Xpander, ini terasa sedikit lebih oke untuk urusan kestabilan. Urusan power pun, nah kita kick down. Ini walaupun menggunakan CVT atau IVT-nya Hyundai, ini powernya cukup responsif. Nah, ini belokan yang cukup tajam dan mobil bisa melaluinya dengan cukup baik. Ini juga belokan tajam. Wow, ini melebihi ekspektasi saya. Bagi sebuah mobil keluarga, power itu nomor kesekian, tapi yang paling diutamakan itu adalah daya tampung, kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga. Tapi saya bermanuver dan mobil ini cukup stabil. Tapi kalau powernya cukup berlimpah, itu akan jadi nilai plus, karena kita nggak tahu kondisi seperti apa yang akan terjadi ketika berkendara. Nah, kita akan coba kestabilan. Kita berputar di putaran O seperti apa. Ini dia. Wow, ini benar-benar oke. Suspensinya itu bisa meredam dengan cukup baik, dan walaupun bodinya cukup besar, bobotnya cukup berat, tapi ketika dipakai bermanuver pun itu oke sekali. Ini sebuah nilai plus bagi mobil ini. Selain harga, faktor konsumsi BBM itu juga menjadi sebuah salah satu pertimbangan bagi para calon pembeli mobil. Dan mobil ini termasuk dalam kategori mobil yang cukup irit. Dalam kota dengan kecepatan 20-40 km per jam itu bisa dapat di angka 13 km per liter. Sedangkan kalau di luar kota atau jalan tol, jalan lebih lancar dengan kecepatan 70-100 km per jam, itu angkanya cukup fantastis, bisa menembus 20 km per liternya. Ini pasti kabar buruk bagi pengusaha SPBU ya, bagi pengusaha BBM. Tapi ini kabar baik bagi pengguna mobil. Sekarang kita masuk ke jalan tol untuk mencoba fitur-fitur dari Hyundai Smart Sense-nya. Selain tadi yang blind spot monitor itu, di sini ada forward collision avoidance assist yang mencegah tabrakan. Itu sebenarnya aktif ketika mobil dinyalakan dari kecepatan rendah hingga kecepatan tinggi. Lalu ada lane following assist dan lane keeping assist. Ini dua sistem yang bahu-membahu ketika di jalan yang
lurus gitu, bukan lurus, jalan sepi, itu dual sistem yang akan bahu-membahu menjaga mobil berada di antara dua marka jalan. Jadi secara teori itu bisa lepas setir. Dua fitur tadi sebenarnya bisa jadi semi auto drive kalau cruise controlnya itu adaptif. Ini nggak adaptif, jadi ya harus harus menjaga jarak dengan mobil di depannya, atau ya setidaknya pedal gas dan rem itu kita jaga. Ini saya lepas setir. Ini hanya untuk menguji ya. Ini kecepatan rendah, hanya 70-an km per jam. Kondisi juga cukup lengang. Tangan saya standby di sini kalau ada apa-apa. Ini mengikuti jalur, cuman yang saya rasakan sini kurang sensitif. Tidak sebagus misalkan Honda Sensing. Itu LKHS dan road departure systemnya itu sensitif banget dan benar-benar lembut gitu. Kalau ini seperti ada jeda, dan saya merasa jadi kurang pede kalau pakai ini. Sekarang kita akan coba mode sport. Nah, ini dia mode sport, tinggal pencet saja. Warna dari cluster meter itu berubah merah, tidak merah darah tapi merah yang lebih kalem gitu ya. Dan settingan mesin langsung berubah, putra mesin lebih tinggi. Dan ini wow, ini sebuah low MPV tapi powernya itu cukup besar untuk sebuah low MPV. Sangat menyenangkan untuk diajak bersenang-senang, sangat fun to drive. Tuh, CVT-nya itu cukup responsif, nyaris nggak ada jeda yang terasa gitu. Biasanya kan CVT itu kalau di kick down itu ada jeda sepersekian detik. Ini sangat minim sekali jedanya. Ini oke banget. Dan demikian saja Sobat Indie vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada masukan, ada komentar, ada kritikan pun boleh tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda belum subscribe, ayo subscribe channel Indie Driver agar channel ini semakin berkembang, semakin besar, menghasilkan konten-konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tentunya tetap independen. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.